Saya akan menjawab soal UTS pendidikan inklusi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian nomor 2 adalah perbedaan pendidikan inklusi dan segregasi. Perbedaannya terletak pada jenis layanan. Pendidikan segregasi adalah layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Pendidikan mainstreaming, integrasi, dan inklusi menggabungkan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada sekolah reguler. Nomor 3. Pendidikan inklusif berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi berasrama lainnya, yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana dapat mengembangkan pola perilaku-perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang berkekurangan. Kemudian nomor 4, peran guru. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, serta sebagai fasilitator dengan menyediakan kondisi belajar yang kondusif, menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadi dialog antara siswa dengan siswa dan guru. Kemudian peran orang tua. Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anak dimanapun anak tersebut menerima dan sedang menjalani pendidikan, baik di lembaga formal, informal, maupun non-formal. Orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. Kemudian peran masyarakat. Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah sangat penting, yaitu antara lain yang pertama perencanaan, yang kedua penyediaan tenaga ahli, yang ketiga pengambilan keputusan, kemudian yang keempat pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, yang kelima pendanaan atau tentang biaya, yang keenam pengawasan, dan yang ketujuh penyaluran lulusan. Kemudian nomor 5, adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif adalah usaha untuk menjamin peserta didik disabilitas dan peserta didik berkebutuhan khusus lainnya bersama-sama dengan peserta didik tanpa kebutuhan khusus terlibat dalam satu lingkungan pembelajaran. Kemudian adaptasi pembelajaran. Adaptasi pembelajaran adalah model pembelajaran inklusi mengharuskan guru melayani siswa dengan berbagai kebutuhan belajar. Variasi kebutuhan itu sebenarnya suatu kewajaran dalam kehidupan, dan implikasi untuk dipenuhi secara individual adalah hak asasi. Guru mampu melakukan tuntutan tersebut diperlukan pengaturan bahwa pada setiap tahapan, proses mengadaptasi strategi dan metode, serta bagi yang dapat dikolaborasikan antar siswa lebih baik dikolaborasikan. Proses kolaborasi dalam belajar antar siswa terjadi bagi siswa yang lebih cepat mencapai target dalam bahan ajar tertentu, perlu membimbing temannya yang belum mencapai target atau temannya yang belum bisa. Kemudian keenam, hambatan. Hambatan yaitu dihadapi tenaga kerja pendidik kurang terlatih, stigma negatif, kebijakan otoritas yang kurang aplikatif, kurangnya pengetahuan tenaga pendidik, hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber belajar, dan keterbatasan finansial. Yang ketujuh adalah solusi untuk hambatan di atas adalah memberi penyelenggaraan pendidikan inklusi memberi pemahaman tentang pendidikan inklusi tersebut. Untuk menghilangkan stigma negatif, kita harus memberitahu bahwa pendidikan inklusi itu sangat penting dalam ABK atau dengan ABK, memberikan pelatihan khusus bagi para tenaga pendidik. Sekian dari saya, terima kasih.